Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Baharudin dari Prodi Sosiologi dengan NIM 250910302055. Saya Garuda Rizky Madi dengan NIM 2105 dari Prodi Administrasi. Saya Tadi Mudianto dengan NIM 2020 dari Prodi Administrasi. Saya Muhammad Dimas Diansah dengan akhiran NIM 2009 dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya Najah Alisi Kutmanasa dengan akhiran NIM 2112 dari Prodi Administrasi Bisnis. Jadi kami di sini sudah mewawancarai terkait penyaluran zakat kepada Bapak Robi yang bersangkutan terhadap hal tersebut. Yang paling sering itu kan tadi saya bilang ya, hanya zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat penghasilan, zakat harta itu biasanya di sini hanya petani itu memiliki sawah penghasilan, biasanya itu dikumpulkan selama 1 tahun untuk dikeluarkan zakat. Yaitu 2,5% ya. Itu tergantung dari kemampuan dan wawasan dari yang punya sawah untuk memulakan zakat. Kalau sudah mencapai nasabnya itu harus dikeluarkan, tapi tidak tahu di sini, makanya perlu ada survei lanjutan ke petani yang bersangkutan. Misalkan ada Pak Ustadz Loh, nah, dia kan punya sawah. Nah, apakah dari penghasilannya itu kalau sudah mencapai nasab itu disalurkan atau bagaimana? Gitu ya. Terus mulai kalau di takmir masjid, program zakat itu biasanya dijalankan hampir 10 sebelum hari raya Idul Fitri ya. 10 itu sudah ada panitia penerima dan penyaluran zakat gitu ya. Nah, untuk itu melibatkan seluruh anggota takmir termasuk remaja masjid ya, yang ada di lingkungan di sekitar dari 3 meter ini ya. Terus apa lagi? Biasanya penyaluran zakat ya, itu tadi biasanya kita mengumpulkan dulu dari warga ya, yang mampu itu hamil 10 sebetulnya. Kalau zakat itu kan afdolnya itu memang malam takbirnya ya, malam takbir, asalkan jangan sampai besok subuh sebelum subuh itu harus disalurkan. Kalau tidak, maka kan jadi soal kebiasaan langsung ya. Terus di mana penyaluran zakat paling banyak dilakukan? Di lingkungan masjid ya. Di lingkungan masjid di sini masyarakatnya berbagai macam profesi ya, terutama kita yang menyalurkan itu anak yatim, jelas anak yatim, kemudian yang memiliki penghasilan kategori miskin, fakir dan miskin beda ya. Kalau fakir itu benar-benar dia itu tidak memiliki penghasilan yang mencukupi, dia sendiri tidak mampu. Kalau miskin dia itu masih memiliki penghasilan tapi tidak mampu. Kalau fakir itu tidak memiliki penghasilan mampu, tidak memiliki pekerjaan, jalan pengangguran. Kemudian yang tua rentan, yang pertama yang kehilangan suami atau istri itu kan diberikan zakat fitrah. Terus
bagaimana masyarakat dapat membayar atau menyalurkan zakat? Biasanya untuk pengumpulan zakat itu melibatkan amir dan dirapatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian membuka posko. Nah, posko yang ada di masjid sekretariat ya. Sekretariat di dalam masjid itu ada sekretariatnya. Jadi mendata. Jadi setiap RT itu mendata. RT 1, 2, 3 sampai 7 itu mendata siapa yang berhak menerima zakat fitrah itu. Totalnya kemarin kurang lebih ada sekitar 80 sampai 90 penerima zakat ya, itu. Dan masing-masing zakat itu biasanya ada berupa beras, ada yang berupa uang. Tapi sebaiknya namanya zakat fitrah itu harus berupa bahan pokok beras, beras. Kalau diuangkan pun itu memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan itu masih diperdebatkan ya, boleh tidak, karena kalau lingkungan sini sebetulnya sebaiknya itu karena mayoritas petani sebetulnya sudah tidak fitrah berupa beras. Terus mengapa zakat penting dalam mengurangi kemiskinan? Ini pertanyaan mengurangi kemiskinan itu dalam konteks apa? Karena setahun sekali ya, setahun sekali. Nah, itu butuh kontinuitas, kesinambungan antara program baik yang ada di program di keagamaan maupun dari program pemerintah. Kalau zakat itu 1 tahun sekali, apa bisa mengatasi kemiskinan? Nah, kalau misalkan begini, kalau di area atau wilayah desa itu memiliki ada satu atau beberapa orang itu memiliki katakanlah penghasilan yang tinggi dan beberapa usaha ya, yang dimiliki itu mungkin bisa disalurkan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu caranya adalah yaitu memberdayakan. Kalau misalkan anak yatim itu diberikan bukan hanya zakat saja, jadi
Ketua RT untuk memberikan apakah data-data dari yang penerima zakat itu ada perubahan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Nah, setelah itu sudah terkumpul ya data-datanya itu, nah baru pengumpulan zakat itu dilakukan serentak melalui semua, bukan hanya rumah saja yang terlibat pada saat begini. Dari masyarakat itu ada satu keluarga itu ada kadang ada 4 yang zakat, bahkan lebih ya. Nah itu biasanya karena di sini itu hanya 80-90, biasanya satu penerima zakat itu lebih dari 2 penerima, 2 satu itu lebih biasanya 2. Nah itu dikembalikan lagi ke apa namanya, ke remas. Nah kalau setelah dihitung ini katakan 80 kantong zakat gitu ya, dan beras gitu ya, zakat fitrah. Nah setelah itu ternyata dari datanya itu sudah mencukupi, tapi ada sisanya katakanlah 36 atau 30. Nah itu kemudian ditelaah lagi siapa saja yang berhak, yang lebih berhak daripada penerima zakat itu untuk mendapatkan lebih dari 1 kantong zakat fitrah. Jaminan juga 1,5 kilo lah ya. Oke, terus Bagaimana cara memastikan zakat disalurkan secara tepat sasaran? nah ini ya, tadi itu koordinasi ya, koordinasi antara takmir remas yang mencari informasi ke pihak RT apakah ini layak atau mungkin ada pergagakan. Itu biasanya tahun kemarin itu ada warga yang meninggal, nah itu penerima zakat. Nah berarti otomatis tahun berikutnya akan berkurang ya, berkurang. Nah itu harus dikoordinasikan, jadi harus mencari informasi didata ulang, jadi tiap tahun itu didata ulang informasinya. Yang paling akurat itu dari RT ya. Menangkan jaraknya Amin 10 dari hari raya, berapa tinggal waktu untuk mengumpulkan zakat? Itu tinggal waktunya itu sampai malam Amin 1 takdir malam takdir itu sampai dibatasi jam 10 malam. Nah penyalurannya itu malam biasanya jam 9. Jadi maksimal itu jam 9 dan 10 kita stop ya. Kita stop. Kalau untuk masyarakat sendiri untuk mengumpulkan zakat di titik yang sudah dikoordinasikan, berapa hari terjadi? Nah, itu masyarakat itu secara sadar sudah diinformasikan. Nah, masyarakat itu datang sendiri langsung ke masjid, ke sekretariat. Nah, di situ ada istilahnya marbot, kemudian remas yang standby di situ. Nah, kemudian ya dibuka saja, kemudian dicatat. Ini ada bukunya, jadi ada antrasinya. Ini dari nama siapa yang mau dijalankan, dari mana, kemudian nanti berapa, sejumlah berapa yang mau dijalankan. Nah setelah itu kemudian apakah ini sudah diniatkan untuk niat zakat atau belum. Kalau belum, diniatkan di sekretariat